Ya, ini udah jam 12 siang dan kebetulan saya sedang tidak sholat sehingga saya tidak akan berwudu dan membasahi muka saya pakai air wudu. Dan saya akan melakukan uji ketahanan terhadap keringat dan kontrol minyaknya si Jackwell Blur Effect Foundation ini terhadap kulit saya yang sangat berminyak sekali dan sangat berkeringat. Dan saya akan melakukan uji ketahanannya sekitar 6-9 jam lagi. Bagaimana hasilnya nanti kita lihat saja. Nah, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Velaya. Kali ini saya akan membuat review dan uji ketahanan foundation terbaru dari Jackwell Blur Effect Foundation. Ya bener, yang tan karena kulit saya berminyak. Bagi kalian berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik 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 agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Ya, ini kulit saya berminyak dan mudah sekali berkeringat dan tentu saja kulit saya sawo matang. Saya sudah melakukan 2 kali uji percobaan dari Jackwell Blur Effect Foundation yang warna tan ini. Jadi ini maaf, ini tutupnya hilang entah kemana dan saya sedang terburu-buru karena mengejar matahari. Harganya 179.000. Dia dapat si foundation ini dan bonus dengan beauty blender ini belum saya cuci jadi maaf, tapi sudah saya pakai dan ini tuh enak sekali dipakai seperti punyanya si Made for Makeup yang ini, yang Even Beauty Blender. Jadi kalau kalian akan membeli foundation yang di atas rata-rata nggak, karena foundation makeover atau Maybelline itu sekitar 120-an ribu ya, tapi si Jackwell Blur Effect Foundation ini 179.000 di online dan mendapatkan si beauty blender ini. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Kalian apakah akan membeli produk ini, si foundation ini dengan bonus si beauty blender ini? Saya ingin mengetahui pendapat kalian masing-masing di bawah ini. Saya tertarik membeli ini karena si Jackwell Blur Effect Foundation ini kampanyenya tuh memberi finishing satin. Nah, finishing satin yang natural. Jadi saya lumayan tertarik tuh. Dia nggak matte banget dan dia nggak glowy gitu, nggak dewy gitu. Sedangkan kulit saya tuh berminyak dan saya penasaran ingin mencoba si Jackwell Blur Effect Foundation ini di kulit berminyak saya. Dan tentu saja warnanya alhamdulillah cocok kayak yang paling gelap, yang tan. Packagingnya dari plastik, aman untuk traveling. Dan swatchnya, oke, swatchnya, nah nih dia kayak gini. Dia oksidatnya tuh turunnya lumayan banyak. Jadi dia masih oksidat seperti foundation yang lainnya. Uji percobaan yang pertama adalah first impression saya, yang mana first impression saya itu gagal. Mengapa gagal? Kalian bisa melihat di video nanti. Satin coverage 2% niacinamide, tinted moisturizer, UV protection. Jadi ada moisturizernya, juga ada UV protectionnya, juga ada 2% niacinamide-nya. Jadi konsepnya si Jackwell Blur Effect Foundation ini adalah make up atau foundation yang sekaligus mengandung bahan skincare. Oke, kita mari coba. Tutupnya lucu men, gini nih kayak apa ya, plastik tuh kan, plastik. Oke, kita pencet. Saya penasaran ini. Oh ya, ini saya sudah pakai skincare dan saya sudah pakai pelembab, saya pakai face oil juga, dan terakhir saya juga pakai Nivea sunscreen. Bagi kalian yang ingin melihat Nivea sunscreen yang sun serum SPF 50 yang warnanya biru untuk kulit berminyak, kalian bisa mengeklik link di atas ini. Klik. Dan saya pakai sedikit primer karena kulit saya itu sungguh sangat berminyak. Primer dari Body Shop yang ini, yang body mist yang warna hijau. Oh, keluar. Nih, warnanya sepertinya sesuai dengan warna wajah saya. Wow, ini first impression saya deg-degan men. Warnanya seperti ini, jadi dia tuh bukan yang encer banget, dia yang creamy gitu. Dia lebih kental daripada si Makeover Power Stay Foundation. Saya akan mengaplikasikannya menggunakan brush yang ini, stripping brush dari EcoTools, karena saya akan mengaplikasikannya tipis-tipis saja. Bawah mata saya ini udah terlihat lebih tercover sedikit hitamnya, tapi sedikit banget.
Jadi dia bukan yang full coverage ya, dia yang sheer to medium. Wow, finishingnya seperti kulit saya men. Nih ada banyak bekas jerawat nih di pipi saya ini, dan dia mudah sekali di blend. Coveragenya ada, tapi ya ada, tapi nggak terlalu banyak, tapi lumayan ini efeknya. Oke, ini bagus sekali men, hasilnya itu kayak emang kulit saya itu kayak gini, bukan yang matte juga bukan yang dewy gitu, jadi tengah-tengah, dan memang bener satin coverage. Jadi ini katanya membantu menyamarkan pori-pori seperti satin dengan daya tahan premium. Nah, ini saya yang kanan udah pakai foundation tipis, yang kiri saya belum pakai foundation. Gimana? Kelihatan kan perbedaannya? Dia lumayan dewy tapi nggak dewy-dewy banget. Jadi dia itu memang satin coverage, dia nggak matte. Dan untuk blur efeknya itu lumayan, blur efek. Pori-pori saya lumayan tersamarkan, tapi ya nggak tersamarkan banget, tapi nggak sekelihatan yang sini yang belum pakai foundation. Untuk noda hitam di bekas-bekas jerawat, saya rasa kurang tercover ya, jadi saya akan pakai concealer untuk menutupinya. Ini lumayan meratakan warna kulit, dan rasanya tuh enteng, kayak nggak pakai apa-apa. Blush on cair yang saya pakai itu dari BLP yang warnanya paling gelap. Saya akan semprot pakai setting spray. Ya, ini finishing akhirnya, dan saya sudah pakai blush on, dan ini saya salah blush on ya, saya pakai blush on yang ternyata malah ada shimmernya dari Milani Baked Blush. Ini saya nggak pakai highlighter, saya semprot pakai setting spray dari Studio Tropic Dream Setter. Dan ini hasilnya, dia mengkilap di mana-mana. Jadi bagian bawah saya, yang bawah kontur ini pun tetap mengkilap. Untuk orang yang wajahnya bulat seperti saya dan kulitnya berminyak, dia lebih baik bawah sini tuh lebih lebih matte. Tapi karena si Jaclyn Blur Effect Foundation ini memberikan finish satin, jadi dia mengkilap di semuanya atau natural di semuanya. Untuk pemakaian itu dia sangat ringan sekali dipakai, tidak seberat atau tidak sesumuk ketika saya pakai Maybelline Fit Me Poreless Matte Foundation yang saya punya itu. Dan yang saya punya itu udah habis, dan saya nggak repurchase lagi karena dia oxidate si Maybelline itu, dan membuat saya itu gerah sekali. Yang ini nggak terlalu gerah. Ini saya sudah baking pakai bedak tabur padahal ya, tapi masih kelihatan mengkilap di mana-mana. Jadi ya udahlah, bakingnya itu saya fungsikan agar foundationnya itu melekat lebih lama atau lebih awet. Dan saya juga pakai setting spray agar ketika saya guyur pakai air itu harapan saya dia nggak luntur. Karena si Maybelline itu walaupun saya pakai yang tipis, dia nggak terlalu luntur. Apabila saya guyur pakai air, saya pakai wudhu, saya pakai mandi, Maybelline itu memang ketahanannya itu lumayan ya. Padahal dia cuman yang Maybelline yang murah aja itu, yang Fit Me Poreless Matte itulah, yang harganya 110 ribuan itu. Nah, ini harganya lebih mahal. Kita akan lihat bagaimana ketahanannya terhadap air. Ini adalah first impression saya. Ya, ini saya sudah wudhu dan ternyata pada luntur semua. Jadi gimana? Kelihatan kan? Saya malah lebih suka saya nggak pakai foundation daripada saya pakai foundation si Jaclyn Blur Effect Foundation. Oke, besok saya akan mengakali lagi bagaimana caranya agar si Jaclyn Foundation ini apik untuk kulit sawo matang, berminyak, dan yang mukanya bulat seperti saya. Dadah, assalamualaikum. Lalu di uji percobaan yang kedua, saya pakai 2 kali primer, yaitu dari The Body Shop, dan yang kedua dari Make Up Forever yang step 1 itu, yang mempan sekali untuk menahan minyak. Ini hasilnya seperti ini, minyaknya lumayan terkontrol. Dengan cara make up atau saya nge-baking make up saya ini lumayan berlayer-layer. Ada 3 kali saya pakai bedak tabur tapi tipis-tipis saja, dan 3 kali juga saya pakai setting spray yang menahan make up. Setting spray yang saya pakai tetap dari si Dream Setter itu, si siapa itu namanya? Lupa saya namanya. Tiba-tiba saya lupa. Apa ya namanya? Dream Setter itu loh. Studio Tropic Dream Setter. Akhirnya saya ingat lagi.
Saya pakai 3 kali juga agar make up saya itu lebih tahan lama, tapi tentu saja tidak menahan keringat karena saya itu mudah berkeringat sekali. Hasilnya seperti ini. Ini saya nggak pakai highlighter sama sekali, saya cuma pakai highlighter di sudut mata aja dan di bagian kelopak. Lumayan velvet ya, nih kalau senyum kelihatan velvetnya kan ya. Lumayan satin ya, kalau senyum kelihatan satinnya kan. Ini saya sudah pakai blush on yang matte. Dan kita akan melihat bagaimana uji ketahanannya terhadap air. Karena setelah ini saya akan wudhu. Jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Ya, ini luntur setelah kena air wudhu. Jadi untuk ketahanan dia nggak terlalu itu ya, nggak terlalu tahan sama air. Atau mungkin tergantung cara pengaplikasian kalian. Ini saya pakai brush dan mungkin saya kurang backingnya kurang banyak atau kurang kuat, jadi ya seperti ini yang luntur tuh nih, bagian ini, bagian jidat, nah bagian pipi sini tuh luntur karena mungkin tergosok oleh tangan saya. Tapi ini untuk complexion, untuk finishing dia oke sekali, padahal saya nggak pakai highlighter. Nah ini complexionnya bagus ya men ya. Ini di cahaya matahari siang jam 12. Ini saya di depan jendela, jadi penampilannya atau tampaknya seperti ini. Nah pori-pori saya sih masih terlihat ya, jadi seperti ini tuh, masih terlihat kan. Ya ngeblur sedikit sih ya. Ini udah jam 12 siang dan saya akan melakukan uji ketahanan terhadap keringat dan kontrol minyaknya si Jackwell Blur Effect Foundation ini terhadap kulit saya yang sangat berminyak sekali dan sangat berkeringat. Dan saya akan melakukan uji ketahanannya sekitar 6-9 jam lagi. Bagaimana hasilnya nanti kita lihat saja. Nah ini adalah finishing akhirnya. Saya nggak pakai highlighter sama sekali, saya cuma pakai highlighter di kelopak mata dan di sudut mata aja. Nah pokoknya tanpa shimmer. Dan ini adalah cara bermake up yang paling tahan lama di saya. Dan saya backingnya juga pakai bedak tabur sampai 3 kali, bedak tabur yang nggak ada warnanya. Nah beginilah hasil make upnya. Kita lihat saja 6-9 jam lagi, dan sore nanti saya akan melakukan olahraga. Bagaimana uji ketahanannya terhadap keringat dan kontrol minyaknya di kulit saya yang sangat berminyak sekali serta mudah berkeringat, kita lihat saja nanti. Ya ini udah jam 4 sore. Nah kelihatan kan jam 4 sore. Dan keringat saya sudah mulai keluar. Ini tadi saya keluar dari rumah dan langsung bercucuran gini. Padahal ini saya belum olahraga, udah pada kroal-kroal nih yang kena keringat. Jadi emang dia itu nggak tahan terhadap keringat, padahal saya sudah ngebackingnya sampai maksimal. Dan untuk ketahanan terhadap minyak untuk 4 jam ini dengan teknik backing yang saya lakukan sebelumnya tadi yang saya ceritakan, kemampuannya untuk mengontrol minyak itu lumayan. Nah di pipi ini minyaknya belum keluar. Nih belum keluar kan. Yang di hidung ini saya belum keringetan tapi udah minyakan. Nah nih kelihatan kan pantulannya. Ini cahaya sore matahari. Kamar saya itu menghadap barat, jadi kelihatan banget cahayanya. Keringetan. Yang hidung ini bukan keringet tapi minyak. Jadi minyaknya yang maksimal itu kan bagian hidung, dan ternyata minyaknya yang bagian hidung tidak terkontrol. Itu juga karena saya membaking bagian hidung itu nggak terlalu maksimal. Jadi ya seperti ini. Nah ini bagian jidat ini udah ngerompal. Bagian bawah mata yang kena keringat selalu saja menggerompal, dapat ada luntur. Nah cuping hidung ini, bagian dalam lipetan cuping hidung itu emang selalu seperti itu. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan foundation yang emang kayak gitu. Ya ini udah jam 5 sore dan saya udah olahraga, dan ternyata adalah luntur semua bagian yang kena keringet. Nih bagian jidat nih, keringet saya tuh ngalir dari sini. Nah hidung ini udah luntur, bagian batang hidung. Tapi si bagian cuping hidung ini nggak kena keringet, jadi nggak luntur, cuman minyakan kayak gini nih minyaknya. Namun bagian pipi saya masih tetap nggak minyakan dan nggak keringetan, jadi masih stay in place foundationnya. Dan bagian yang kena keringat lagi, nah bagian sini pada luntur juga, atas bibir ini pada luntur semua yang kena keringat. Jadi kesimpulannya adalah si foundation Jackwell Blur Effect Foundation ini tidak tahan terhadap keringat, walaupun saya sudah memakai make up yang sangat tahan banting terhadap
minyak. Uji percobaan yang ketiga selesai dan saya masih penasaran, jadi saya akan melakukan uji percobaan yang keempat dengan teknik baking yang berbeda, yaitu cuma satu layer teknik baking dan satu step teknik baking untuk menguji bagaimana ketahanan minyaknya apabila di baking dengan teknik yang normal. Apakah si foundation ini tetap bisa mengontrol make up walaupun layer bakingnya cuma satu? Oke, kita bertemu lagi besok di uji percobaan yang keempat. Dadah, assalamualaikum. Ya, ini jam 9 pagi dan saya cuma baking satu kali. Oke, kita tunggu lagi 6-9 jam kemudian. Nah, ini saya udah nahan-nahanin nggak ngehapus make up ini karena saya mau melihat bagaimana ketahanannya terhadap minyak. Nah, yang kiri itu udah hancur banget, saya udah nggak betah. Ini rasanya foundationnya tuh emang ringan, tapi ya itu nggak tahan terhadap keringat. Ya, ini adalah hasil pemakaian setelah 6,5 jam dan ini pada luntur semua karena saya tadi keluar belanja, jadi keringetan. Yang bagian sini nih, karena keringatnya itu masuk ke dalam mata, jadi akhirnya mata saya pedes dan mengeluarkan air mata sehingga netes-netes ke sini. Jadi dia itu emang nggak tahan terhadap keringat dan air, tapi dia lumayan tahan terhadap minyak. Nah, setelah 6,5 jam tuh minyak saya dihitung cuma segini doang, dan minyak di pipi juga ya cuma segini doang itu. Oke, kita lihat bagaimana minyaknya. Tuh, minyaknya nggak terlalu banyak. Tuh, minyaknya kayak gini aja. Nanti saya fotokan. Nah, minyaknya yang di pipi nggak terlalu banyak, tapi yang di hidung emang biasanya kan minyak berlebih, jadi keluar banget kayak gini, banyak banget. Tapi nah, ini pada bolong-bolong di area hidung ini. Kelihatan nggak? Dan area-area jidat saya ini udah pada meritili karena keringat saya itu paling banyak tuh di area jidat, lalu hidung sini dan daerah sini nih, deket sini. Nah, di area T-zone saya itu keringatnya banyak banget sehingga ada meritili. Ada meritili yang kena keringat, jadi dia emang nggak tahan terhadap keringat. Nah, kelihatan kan ini bagian ini yang luntur tuh, yang ini luntur. Dia oksidat parah setelah 6,5 jam. Jadi perbedaannya banyak banget tuh. Nah, jadi dia oksidat parah setelah pemakaian 6,5 jam. Tadi saya pergi 2-2,5 jam itu nggak masalah, tapi setelah menuju 3 jam dia mulai menggelap. Jadi si foundation ini, si foundation Jackwell Blur Effect Foundation ini aman dipakai antara 2-3 jam. Dia nggak terlalu oksidat atau oksidatnya itu turunnya nggak jauh-jauh banget. Kesimpulan terakhir adalah foundation ini, si Jackwell Blur Effect Foundation ini cocok dipakai untuk orang yang nggak berkeringat atau yang nggak mudah berkeringat, atau kalian yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin sekali, atau mereka-mereka yang beraktivitas di ruang ber-AC terus. Jadi jangan sekali-kali keluar di tempat yang nggak ada AC-nya atau cuman keluar sebentar dan kepanasan, berkeringat, itu ya nanti hancur si make up-nya kalau pakai si Jackwell Blur Effect Foundation ini. Jadi si ini cocok untuk dipakai make up foto studio yang cuman 2-3 jam aja. Tapi setelah lebih dari 3 jam, si ini itu nggak cocok dipakai atau kurang bagus. Jadi begitulah review saya. Dadah, assalamualaikum. Ini saya akan hapus ya, gila nih banget soalnya. Jackwell Blur Effect Foundation ini masih terlampau mahal sedikit untuk saya karena dia harganya 179.000 walaupun ada beauty blendernya. Karena saya tuh udah punya banyak beauty blender dan saya jarang pakai beauty blender, tapi dikasih paksa oleh si Jackwell Blur Effect Foundation ini untuk membeli si beauty blendernya. Jadi untuk harga masih terlampau mahal. Untuk finishing dia emang bener satin. Jadi ini saya nggak pakai highlighter sama sekali dan udah natural. Lumayan kan ya finishnya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian ada yang pernah mencobanya? Kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum. Dan jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian.